Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk pertemuan analisis perancangan sistem informasi kali ini merupakan pertemuan terakhir untuk pelaksanaan kuliah analisis perancangan sistem informasi. Untuk materinya itu saya izin untuk share screen ya. Kita akan membahas tentang program desain ya. Jadi program desain itu biasa juga disebut dengan perancangan program atau juga biasa juga disebut dengan proses specification, spec, atau juga disebut isi dokumen. Jadi kalau kita lihat struktur dari materi APS ini, kita bisa lihat di sini ya. Sebagai bahan UAS, ini kita bisa lihat materi 1 sampai kalau di sini ini ada nantinya ada 17 ya, desain data storage ya. Nah, kita kali ini akan bahas tentang desain program ini. Bagi yang materinya belum dibahas di kelas ini, silahkan Anda untuk mengeklik modul materi yang ada. Dari sini kita bisa lihat karena rekaman video tentang pembahasan materi tersebut sudah saya upload dan ke sistem. Misalkan saja Anda tidak mendapatkan materi desain user interface, maka Anda bisa klik desain user interface, kemudian bisa dilihat atau diputar di bagian bawah di sini. Di sini ada video dan juga ada penjelasan yang lain yang relevan. Kemudian untuk hari ini kita akan bahas tentang desain program. Oke, baik yang baru join, silahkan Anda buka linknya. Linknya hari ini kita akan bahas tentang program desain ya atau desain program. Untuk absennya itu bisa diklik bagian bawah sini ini absennya. Anda bisa absen dengan kode 772017. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana mendesain program atau mendesain kode. Di bukunya itu di sistem analisis dan desain, program desain itu ada di chapter 10, tergantung dari cetakan tahun berapa nanti Anda bisa sesuaikan sendiri-sendiri. Sebelum saya melanjutkan, mungkin dari kelas yang hadir ini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, bisa angkat tangan atau bisa menuliskan chatnya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan lebih dahulu pembahasan tentang program desain ya. Program desain atau disebut juga istilahnya desain instruksi atau desain source code itu merupakan apa istilahnya transformasi atau perubahan dari logical ke physical proses. Kita eh, telah bahas kalau logical itu adalah konseptual, jadi logika. Kalau physical itu adalah fisik nyata. Nyata itu adalah versi implementasi, ya, versi filenya. Kalau logical itu versi konsep atau gambar atau versi tulisannya. Versi dokumen ini versi fisikal itu adalah versi nyatanya atau versi implementasinya.
Kemudian yang kedua kita bahas tentang desain program. Kemudian membahas tentang struktur cat. Struktur cat ini untuk menggambarkan hubungan antara satu modul dengan modul yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu adalah program specification. Ini lebih menggambarkan tentang spesifikasi kode atau prosesnya. Oke. Program desain ini adalah yaitu cara seorang analis menentukan ya program apa yang harus ditulis atau instruksi apa yang perlu dibuat oleh programmer. Jadi di program desain ini gambaran atau visualisasi yang menggambarkan instruksi atau kode program yang akan ditulis oleh programmer. Implementasinya itu adalah berbagai macam. Bisa dalam bentuk input atau programming language yang akan digunakan, atau bisa juga dalam bentuk lain, contohnya adalah struktur chart. Nah, sebagai masukan itu adalah dari mana berangkatnya? Berangkatnya adalah dari DFD yang dibuat di fase analisis, kemudian dimodifikasi untuk menunjukkan yaitu adalah implementasinya. Nah, biasanya itu adalah perubahan dari DFD analisis atau logical DFD ke bentuk implementasinya, ini disebut dengan physical data flow diagram. Kemudian dari physical data flow diagram, analis akan menentukan proses mana yang akan diorganisasi atau diterjemahkan dalam bentuk struktur chart. Kemudian detail dari masing-masing instruksi itu disebut dengan program specification yang akan ditulis atau di-develop oleh programmer. Oke. Bagaimana caranya untuk moving dari logical ke physical process? Ya, itu adalah yang pertama analisis akan fokus ya, seorang analis ya akan fokus pada logical data program ya yang tidak berisi ya atau tidak berisi indikasi bagaimana sistem itu akan diimplementasikan. Jadi lebih sederhananya adalah yaitu berfokus pada bubble atau proses yang menunjukkan state apa yang akan sistem kerjakan. Selama proses desain, physical process model itu dibuat untuk menunjukkan detail implementasi dan menerangkan bagaimana sistem akan bekerja. Physical DFD ini berisi komponen sama dengan logical DFD ya, dan juga rule-nya adalah sama, hanya saja biasanya dilengkapi dengan data file atau data store, kemudian dari detail yang lebih rinci. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ya, pertama adalah menambahkan referensi implementasi. Referensi implementasi itu angka itu ya 10, 111, 112. Kemudian yang kedua menggambarkan human machine boundary. Human machine boundary itu adalah panah atau garis yang menghubungkan dengan external entity. External entity itu adalah user yang memakai sistem atau aplikasi lain yang berhubungan dengan sistem yang dibuat. Kemudian langkah yang ketiga yaitu adalah menambahkan data store yang berhubungan. Kalau di logical itu nama filenya belum ada. Kalau di sini kita tambahkan nama file sebagai data store. Kemudian berikutnya yaitu update data elemen dari data flow. Baik panahnya, prosesnya, dan sebagainya.
Kemudian bisa dilengkapi juga update metadata index repository. Metadata itu berarti data dictionary atau bisa juga yaitu penjelasan rinci tentang spesifikasi field atau tipe data. Kemudian ini adalah contoh ya yang di versi DFD physical ya. Kita bisa lihat di D7, D8, D4, D1, D2, D3. Ini adalah menunjukkan implementasi ya MySQL, kemudian sama nama tabelnya. Kemudian garis putus-putus itu yang ada tulisan customer itu adalah boundary. Boundary di mana itu adalah external entity. Tujuannya apa? Tujuannya adalah di bagian garis putus-putus itu nanti dibuatkan user interface. Nah, user interface-nya di bagaimana cara mendesain user interface-nya. Nanti silahkan untuk membuka ya link materi desain user interface yang ada di link APSI. Mungkin kelas ini belum mendapatkan rinciannya, tapi saya berharap Anda bisa membuka videonya yang sudah saya sampaikan di kelas paralel satunya. Kemudian yang kotak tidak terhubung ini ya yaitu adalah data store-nya. Ya. Jadi perbedaan logical sama physical itu salah satunya adalah yang logical itu belum ada data store-nya. Kemudian yang physical itu sudah ada data store-nya. Kemudian yang physical itu biasanya adalah level yang terbawah, level yang terinci. Yang logical itu biasanya DFD level 0, 1, sama 2. Kalau di physical itu biasanya DFD level 2. Atau kalau lebih detail lagi bisa level 3. Ya. Oke, kemudian desain program. Desain untuk mendesain program, ini seorang analis harus membuat desain yang memudahkan sistem untuk di-maintain dan juga secara modular dan fleksibel ya. Artinya kalau ada perubahan itu desainnya itu bisa menyesuaikan dengan baik. Analis bisa melakukan dengan cara top-down modular approach. Top-down modular approach itu dari modul general ke modul yang lebih detail. Contoh misalnya katakanlah modul pembayaran. Nah, itu adalah generalnya. Kemudian lebih detail lagi pembayaran tunai, pembayaran kartu, pembayaran kris. Pembayaran tunai lebih detail lagi, misalnya pembayaran kupon dan pembayaran cash. Nah, itu adalah top-down modular approach. Ibarat satu top-down itu ya, ibarat satu permukaan ya atau pulau gambaran, maka dia akan dipecah-pecah lagi lebih rinci ya. Pulau, kemudian garis, kemudian lebih rinci lagi jalan. Program desain dengan pendekatan top-down modular approach itu ada dua cara pendekatannya. Satu, high level diagram dengan menggunakan struktur chart. Apa itu struktur chart ya? Bagian terstruktur kotak-kotak yang terhubung dengan anak panah yang menggambarkan modul program. Kemudian yang kedua yaitu adalah program spesifikasi, yaitu instruksi atau kode yang ditulis tentang bagaimana ya atau apa yang diperlukan di dalam modul program itu. Kemudian di akhir dari program desain, maka project team akan menyusun struktur chart dan program specification itu dalam sebuah dokumen yang namanya adalah dokumen program desain. Oke, baik. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Ini Sandiatama Fransisna. Ini apa ya yang mau disampaikan? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oh, ya kok di chat ini. Oke, baik kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Kemudian struktur cat. Apa itu struktur cat? Yaitu ya bahkan struktur, yaitu adalah bagian desain program atau teknik desain program dengan menyusun bagan terstruktur. Bagan terstruktur itu menunjukkan hierarki yang itu menggambarkan instruksi sequence urutan, menggambarkan selection pilihan ya, if then kayak gitu. Kemudian juga iteration atau keberulangan, bisa loop, while do, for to, dan sebagainya. Jadi instruksi ini tapi dituliskan atau digambarkan dalam bagan terstruktur. Ini contoh bagan terstruktur, yaitu ada modul ya atau ada proses mungkin katakanlah di DFD, yaitu adalah create student grade listing, mencetak atau menghitung ya grade ya atau ranking dari student misalnya ya. Nah, bagan strukturnya bagaimana? Bagan strukturnya ini adalah proses yang utama, kemudian detailnya yang di bawah ini, 11, 12, 13, 14. Jadi create student grade listing itu didetailkan lagi, ada proses namanya query get student grade record. Kemudian berikutnya ada sorting namanya calculate current GPA, IPK-nya. Kemudian berikutnya calculate kumulatif GPA. Kemudian berikutnya adalah clean grade listing. Kemudian atribut atau elemen ya, bisa juga data apa yang dipakai. Kita bisa melihat ini apa istilahnya panahnya, yaitu query-nya berarti yaitu student grade record ya. Kemudian berikutnya kalau ini sampai akhir ya berarti ini end of file ya, ada lingkaran terbuka, lingkaran tertutup. Kemudian grade record itu dihitung itu sebagai masukan dari calculate current GPA. Kemudian selesai ini jadi current GPA. Ini bisa dianggap kita sebagai variabel boleh, field juga boleh. Kemudian menghitung kumulatif itu adalah dari grade record, outputnya kumulatif GPA. Kemudian print, maka dicetak berdasarkan student number atau NRP, student name, nama, kumulatif GPA, kemudian current GPA. Nah, ini adalah bahan cetakannya. Ini adalah contoh struktur chart. Jadi modul 10, kemudian ada submodul lagi 11, 12, 13, 14. Modul ini bisa dalam bentuk nama file, bisa juga dalam bentuk prosedur-prosedur. Sampai di sini mungkin ada yang tanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada saya langsung, nanti kalau ada tanyakan bisa angkat tangan atau bisa menyela. Nah, kemudian lambang penggunaan ya, simbol kota itu adalah gambarkan modul, harus punya number sama name ya. Kemudian yang kotak lebih bawah ini bisa juga yaitu library modul. Boleh modul desain sendiri atau bisa pakai library. Kemudian tanda panah melingkar itu menandakan prosesnya iteratif atau loop. Kemudian panah 2 ini menunjukkan conditional. Kemudian garis panah ini menunjukkan data couple ya, data couple itu ya sekumpulan field ya atau record. Kemudian yang panahnya tertutup ini ada kontrol couple. Ini biasanya adalah untuk persyaratan while do, kemudian ya while do ya, while misalnya selama file recordnya ada gitu ya.
Kemudian ini lambang open konektor, berarti apa, kalau gambarkannya nggak cukup bisa sambung ke halaman lain. Kalau ini on-page konektor, ini adalah kalau kertasnya besar dalam satu halaman, tapi prosesnya berbeda, kita bisa pakai lingkaran. Kemudian secara lengkap, kalau itu direvisi, maka struktur chart tadi, with student grade listing, ini prosesnya berulang-ulang, maka ada panah melingkarnya, menandakan prosesnya loop. Kemudian cetaknya, ini adalah print in list, ya, menurut apa ini? Eh, Dekan ya, istilahnya daftar dekannya. Yang kedua, print grade listing. Oke, kalau ini ada prosesnya print in list sama print grid listing, ini berarti ada proses yang lebih detail lagi, tapi di halaman lain. Oke, kemudian untuk building struktur chart, ya proses modelnya, ya kita bisa eh, menjadi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu afferent process, central process, efferent process. Afferent process ini adalah input system, central process critical function operation, kemudian efferent itu adalah sistem outputnya. Kalau mau detailkan lagi tadi bisa digambarkan lebih detail lagi. Oke, kemudian saya akan ini keterangan ininya ya, istilahnya lebih detailnya. Saya akan langsung ke setelah struktur chart ke ini proses basic case-nya ya. Bisa dilihat. Nah, ini. Oke, jadi yang satu itu caranya adalah proses struktur chart. Yang kedua adalah penulisannya pakai program specification. Program specification apa? Yaitu adalah dokumen yang di dalamnya termuat instruction eksplisit ya, secara eksplisit instruction bagaimana program dituliskan dalam urutan kode ya. Biasanya itu adalah sintaknya itu adalah tidak formal ya. Kemudian di dalam program specification bisa biasa dikenal juga dengan proses specification. Ya, jadi kalau ada ngomong program specification, proses specification ya artinya sama aja. Di dalam program specification itu ada 4 bagian utama, yaitu program information, judul. Program information itu judul atau judul modul. Kemudian event itu kejadian yang kemudian membuat itu dieksekusi. Misalnya pembayaran, itu kejadiannya apa? Kejadiannya misalnya transaksi penjualan, itu misalnya. Kemudian program information, event, kemudian ada input dan output. Berarti kondisi yang menjadi input dan kemudian output dari proses. Kemudian PC Dukut yaitu detail outline ya dari line output atau baris kode yang akan ditulis. Nah, itu adalah isinya program specification. Ini adalah contoh program specification ya. Nah, itu judul itu misalnya program specification proses 1.1. 1.1 itu bisa mengikut dari modul yang ditulis di structure chart tadi. ABC system, kemudian nama, kemudian tujuannya, kemudian nama programmer, kemudian tanggal membuat misalnya ya. Kemudian inputnya tipe data,
digunakan kapan, mungkin ada catatannya. Baru kemudian Visidukut dan catatan lain. Kemudian untuk Visidukutnya menggunakan bahasa Inggris yang menyerupai kode. Misalnya untuk query salah satunya adalah get. Misalnya get compact disk info modul ya judul lagu ya pakai get cd info modul. Kemudian untuk output itu kita bisa pakai return. Oke, kemudian bagaimana cara menuliskan program simplification itu kita tarik ke sini nanti silakan kalau Anda mau lihat video-video pelengkap lainnya boleh silakan. Tapi saya mau menuju ke sini ya, ke proses simplification ini. Ini penjelasan struktur chart ya, proses simplification yang di sini. Saya klik, saya spesifikasi proses ya. Ini contohnya ya. Ya tadi informasinya ya hampir sama. Nah, kemudian nah, kata-kata atau terminologi yang dipakai itu di dalam komputasi dideskripsikan dengan kata kerja. Misalnya cari itu pakai find, search atau login. Jumlahkan pakai add, kalikan pakai multiply, kemudian kurangi pakai subtract. Itu adalah contoh-contoh apa yang dipakai di dalam PSpec. Bentar ya, saya ada tutup. Oke, baik ya. Kemudian ambil tadi selain get kita bisa read, bisa accept ya. Makanya tadi ada get kemudian accept. Kemudian bagi bisa divide, hitung bisa calculate, bisa compute. Kemudian tulis bisa pakai display, bisa pakai write. Ya. Nah, kata-kata ini yang bisa dipakai untuk BISPEC atau BISIDUKUT ya. Kemudian ini adalah cara menuliskan ya. Cara menuliskan misalnya total harian 0 kali inisialisasi variabel kali misalnya buka pemesanan kali misalnya ini adalah menghitung jumlah pendapatan. Kemudian kalau berulang kita bisa pakai do while. Kemudian persyaratannya apa? Variabel masih ada order dan tanggal sekarang. Maka kemudian ditulis urutannya proses. Ya. Kemudian konstruksi yang digunakan. Konstruksi yang digunakan selain perintah seperti tadi, get, multiply, kemudian write, ya, atau display. Nah, berikutnya bisa juga yaitu kondisi. Contoh if then else. Maka nulisnya adalah if, kondisi, kemudian tindakan, else tindakan, kemudian if ya. Ini contoh penulisan. Kemudian bisa pakai pilihan do case, case, kemudian and case ya. Kemudian selanjutnya berikutnya itu adalah kalau pilihannya banyak, selain kita bisa memakai dari langsung dituliskan instruksi kodenya, bisa ditambahkan dengan model tabel keputusan. Kalau pilihannya banyak ya, rule-nya bisa kita tuliskan seperti ini. Oke. Ini adalah contoh bagian bagaimana menuliskan PSpec ya. Saya back. Ini ada di bagian proses verifikasi ini. Kemudian penggunaan.
Contoh penggunaan, saya klik bagian dokumen di SDD ini ya, si software design documentation. Ini ada sistem konversi. Ini contohnya, contoh dokumen perancangan, penggunaannya adalah untuk aplikasi konversi KUS. Saking sederhananya ditulis KUS, sangat sederhana sekali. Kemudian kita bisa nanti silahkan untuk dipelajari. Di bagian bawah itu nanti akan ada namanya adalah spesifikasi proses atau algoritma. Ini kita bisa lihat di poin 3218 ya. Kalau di spesifikasi tabel output ini adalah untuk data store, spesifikasi layar ini adalah untuk UI, query ini termasuk data store ya. Nah, spec itu adalah di spesifikasi proses algoritma. Ya. Kalau spesifikasi report ini termasuk untuk UI bagian output. Oke, kita akan lihat di sini ini halamannya adalah 16 ya. Kalau di bagian yang proses tambah itu proses algoritmanya di 19. Kita buka halaman 16 sama 19. Itu dari bawah. Mana ya? 11. 14. Nih, query halaman 16. Ini misalnya spesifikasi proses atau algoritma. Di PPL Akses K001 ini adalah prosesnya. Prosesnya itu adalah di struktur cat atau di DFD di proses 001. Lihat info falas. Eventnya itu adalah output ya. Nah, kita bisa lihat di sini initial state-nya ya, tabel falas sudah terinisialisasi. Ya, istilahnya query-nya sudah di open ya. Final state menampilkan info tanggal dan nominal dari kolom tanggal modifikasi dan nominal pada tabel falas di tag dan tag box yang tersedia. Kemudian menuliskan bispeknya, ini menuliskan bispeknya, buka koneksi basis data, query up pada link referensi 3214 ke basis data, ambil hasil query, tampilkan hasil query ke tempat yang tersedia, kemudian tutup koneksi ke basis. Ini contoh penggunaannya. Satu lagi di halaman 19 tadi kalau kita tidak salah lihat ya. 18, 19. Nah, ini ya. Nah, untuk nambah eventnya adalah on click. Initial state-nya operan 1 dan operan 2 sudah terinisialisasi. Final state-nya menampilkan hasil penjumlahan dari operan 1 dan operan 2 pada text box. Spesifikasinya ini adalah if then ya. If then kemudian return hasil. Baik, itu untuk kuliah sore ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada ya, saya sedikit mengulang untuk materi analisis perancangan sistem informasi itu Anda bisa membuka di sini ya. Nah, di sini silahkan dicek ya. Ini materi terakhir. Itu saya nanti akan buat rekamannya sampai ini desain data storage ini ya. Nah, hari ini kita desain program
bagian-bagian yang mungkin belum dibahas di kelas ini, silakan untuk dipelajari di materi-materi yang ada linknya di sini. Sudah saya siapkan materi, contoh, dan juga pembahasan dalam bentuk video. Oke, eh, mungkin itu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Minggu depan kita UAS ya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan atau disampaikan untuk materi sore hari ini, saya cukupkan sekian. Selamat Eh, Mohon maaf, ya, Pak. Saya mau tanya, Pak. ya silakan. Untuk materi APSI EAS itu apa aja, Pak ya? Absi apa? Materi EAS. Oh, absi materi EAS. Untuk materi absi EAS itu hanya dua, yaitu bagian analisis dan bagian desain. Analisis meliputi dari mulai spesifikasi kebutuhan, kemudian teknik analisis, sedangkan desainnya sampai yaitu desain data storage. Bisa, Makasih, Pak. ya. Oke, yang lain ada lagi yang ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi yang terlambat atau tidak bisa mengikuti kuliah. Silahkan nanti diputar ulang, nanti akan saya upload dan juga saya embedded ke blog. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. ya sama-sama.